Gengs, realitas politik itu selalu menyakitkan. Ya, setelah cerita tidak diundangnya Ganjar dalam pertemuan kader PDIP Perjuangan di Jawa Tengah, kini mulai muncul berita soal pencapresan Prabowo. Gerindra yang selama ini memang masih menaruh harapan untuk tetap kembali mengusung Prabowo lagi di Pilpres 2024, kini semakin mantap setelah Puan Maharani tidak mengundang Ganjar dan bahkan menyindir habis soal pemimpin yang hanya ada di sosmed. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Gerindra semakin pede bahwa Prabowo akan maju sebagai capres dan akan didukung penuh oleh PDIP. Cara komunikasi Gerindra ini memang luar biasa, tepat sasaran. Mereka sudah mengukur dan menunggu ada respon atau reaksi dari para pendukung Ganjar. Namun, nampaknya setelah beberapa hari berlalu, tak ada gerakan signifikan. Muncullah klaim Prabowo capres didukung PDIP. Relawan Ganjar mungkin sekarang akan semakin kelimpungan dan down. Ya, sebelumnya mereka masih menghibur diri dan percaya bahwa ini adalah strategi PDIP menaikkan nama Ganjar. Tapi setelah keyakinan Gerindra mengusung Prabowo Puan, para relawan ini mulai kebingungan. Kalau mau maju dari partai lain, partai apa? Ibaratnya belum selesai dengan satu masalah sudah muncul masalah lainnya. Sampai di sini, kita hanya bisa mengancam dan menolak. Entah itu golput atau memilih siapapun lawannya asal bukan Prabowo Puan. Wajar, di kalangan pendukung Jokowi, Prabowo bukanlah sosok yang disukai. Ada ribuan alasannya, sekarang ditambah lagi dengan Puan Maharani. Tapi menurut saya itu masih dalam tahap emosional. Karena kita juga belum tahu siapa lawannya. Bagaimana kalau dari kubu lawan adalah Anies AHY? Apakah kita masih akan tetap bersikap pokoknya bukan Puan? Jadi di sini saya ingin mengingatkan atau katakanlah menyampaikan kritik terbuka untuk siapapun yang mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Setidaknya ada 2 PR atau pekerjaan rumah yang harus segera kita lakukan dalam setahun ke depan. Pertama, harus kita sadari bahwa popularitas Ganjar tidaklah sama seperti Jokowi, baik saat masih wali kota atau gubernur DKI. Panggung besar Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah entah kenapa tidak sehebat cerita Jokowi saat masih menjadi wali kota Solo. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bangun panggung politik yang besar, jangkau sebanyak-banyaknya wilayah untuk mendapat perhatian publik. Tugas relawan Ganjar adalah meyakinkan masyarakat bahwa dalam setahun ke depan, elektabilitasnya bisa naik 2 kali lipat dan bahkan lebih dari 40% secara nasional. Bagaimanapun caranya. Ya, itu tugas tim relawan tentunya. Karena hanya dengan cara itulah Ganjar bisa punya peluang direkomendasikan. Kalau hanya di bawah 20% seperti sekarang atau masih di bawah Prabowo, ya lupakan saja Pilpres 2024 nanti untuk seorang Ganjar. Kedua, Ganjar harus punya simbol kerja besar seperti Jokowi menata PKL tanpa keributan atau pembangunan MRT di Jakarta. Karena sekarang orang kalau ditanya Ganjar apa prestasinya, semua orang masih bingung mau jawab apa. Karena nggak tahu. Atau karena pekerjaan yang selesai selama menjabat baru pekerjaan kecil. 2 PR ini harus selesai sebelum tahun 2022, karena tahun depan tahapan Pilpres sudah dimulai dan kita akan lebih mudah menilai siapa yang sudah direkomendasikan partai. Suka tidak suka, itu adalah 2 hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan bagaimanapun caranya. Kita mesti belajar dari dimajukannya Ma'ruf Amin, geng. Sosok yang sangat memberatkan persidangan Ahok dan Ketua MUI. Sosok yang kontroversial dalam kasus SARA itu malah dipasangkan dengan Jokowi. Mahfud MD yang jauh lebih baik dari Ma'ruf Amin malah tersingkir di detik-detik terakhir. Saya sampai berniat golput saat itu, ya saking terpukulnya. Tapi sekali lagi itu realita politik di Indonesia. Ma'ruf Amin dipilih bukan karena kualitasnya, tapi karena sosoknya mampu meredam kampanye hitam dan SARA terhadap Jokowi saat itu. Dengan begitu, kemenangannya jadi lebih mudah diprediksi.
Jokowi yang sejak dari Solo selalu menggandeng pasangan non-muslim dari Rudi sampai Ahok di Jakarta, akhirnya harus tunduk kepada ketua MUI di Pilpres 2019 lalu. Jadi, bahkan Jokowi pun sempat tak berkutik dengan pilihan realita politik. Harapan saya, kita tidak sampai pada titik harus menerima siapapun yang dicalonkan partai. Masih ada ruang, masih ada waktu. Reaksi kita terhadap isu tidak diundangnya Ganjar pada pertemuan di Jawa Tengah menurut saya pribadi belum terlalu berani, belum signifikan. Pilihannya adalah kita mau lanjut untuk memperjuangkan Ganjar atau menerima Prabowo Puan sebagai opsi pilihan terbaik dari yang terburuk. Ya, begitulah kira-kira, kura-kura.